Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tingkah laku ikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Syah Putra Supriyanto dengan NIM 18135210003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkah laku ikan. Jadi, tingkah laku ikan adalah suatu proses adaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Tingkah laku ikan erat hubungannya dengan proses penangkapan di laut karena dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, dapat digunakan untuk yang pertama, menentukan fishing power yang baik. Terus yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan dari suatu sumber alam. Dan yang ketiga, memperbaiki dan memajukan sumber daya alam. Jadi dalam jurnal ini menyebutkan bahwa tingkah laku ikan yang hendak ditangkap merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan meningkatkan hasil tangkapan. Untuk menarik perhatian ikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah dengan merangsang indera penciuman atau chemical bite melalui pemberian bahan makanan ataupun bahan-bahan tertentu. Rangsangan kimiawi memegang peranan penting dalam penggunaan umpan maupun pikatan. Hampir pada semua perikanan pancing dan perangkap menggunakan umpan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Baik, bersama saya Ibu Tangraweda dengan NIM 18135210002. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan Syah. Menurut Gunarso tahun 1985 dalam Fitri tahun 2019, tingkah laku ikan diartikan sebagai perubahan-perubahan ikan dalam kedudukan, tempat, arah, maupun lahiriah makhluk yang mengakibatkan suatu perubahan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, prinsip tingkah laku ikan harus didukung oleh pemahaman terhadap indera utama dari ikan, khususnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan linea literaris atau garis sisi. Umpan merupakan salah satu alat bantu yang berpengaruh dalam daya tarik dua rangsangan ikan. Menurut Setiabudi tahun 1995, dalam Pratisari, transportasi ikan hidup pada dasarnya adalah memaksa menempatkan ikan dalam suatu lingkungan baru yang berlainan dan lingkungan asalnya dan disertai dengan perubahan sifat lingkungan yang sangat mendadak. Perubahan-perubahan tingkah laku tersebut disebabkan adanya perubahan suhu. Apabila laju konsumsi oksigen bawah air menurun, maka suhu media akan menurun. Keadaan ini akan mengakibatkan suplai oksigen ke jaringan syaraf akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas fisiologis ikan. Prinsip tingkah laku ikan harus didukung oleh pemahaman terhadap indera utama dari ikan atau indera fisiologi, khususnya yaitu indera yang pertama, penglihatan, yang kedua, pendengaran, yang ketiga, penciuman, yang keempat, peraba, dan yang terakhir, linea literaris atau gurat sisi. Oke, baiklah. Saya akan melanjut presentasi dari Angraweda. Jadi, tingkah laku ikan biasanya berubah ketika, yaitu yang pertama, adanya perubahan suhu. Yang kedua, laju konsumsi ikan oksigen bawah air menurun, maka suhu media akan menurun pula. Keadaan ini akan mengakibatkan suplai oksigen di jaringan syaraf akan berkurang sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas fisiologi ikan. Contohnya, laju pertumbuhan tubuh ikan nila yang bergantung dari pengaruh
fisika dan kimia perairan dan interaksinya. Laju pertumbuhan ikan nila pada perairan dangkal akan lebih cepat dikarenakan pada pertumbuhan tanaman air sangat cepat sehingga dapat dijadikan sebagai sumber makanan bagi ikan nila. Umpan merupakan salah satu alat bantu yang mempengaruhi pada daya tarik dua rangsangan ikan. Perubahan tingkah laku tersebut disebabkan adanya perubahan suhu. Apabila laju konsumsi oksigen bawah air menurun, maka suhu media akan menurun pula. Dan ini akan mengakibatkan suplai oksigen ke jaringan saraf akan berkurang sehingga dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas fisiologi ikan. Menurut Fitri 2010, tingkah laku ikan dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Pertama, ketika umpan dilempar, ikan akan langsung memakan umpan tanpa mengidentifikasi terlebih dahulu. 2. Ikan yang terlebih dahulu mengidentifikasi umpan segera mendekati umpan untuk dimakan apa tidak. Dan yang ketiga, ikan yang membiarkan umpan sampai jatuh ke dasar bak lalu mengidentifikasi umpan tersebut untuk dimakan apa tidak. Dan berbeda pula saat ikan yang tertangkap pada pancing ulur. Menurut Purnomo et al. 2014, ikan yang tertangkap pada pancing ulur yang dipasang umpan dalam penelitian ini didominasi oleh ikan-ikan pelagik. Ikan-ikan pelagik melakukan migrasi harian baik secara horizontal maupun vertikal. Ikan melakukan migrasi karena adanya dorongan faktor internal maupun eksternal. Internal, salah satu contohnya adalah untuk makan. Baik, saya Ibu Tukur Agung Arya Semarana Putra, NIM 1813521 Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Johannes. Jadi, tingkah laku ikan terhadap alat tangkap berumpan, yaitu ini penjelasannya. Tingkah laku ikan terhadap alat tangkap berumpan sangat dipengaruhi oleh umpan itu sendiri selama proses penangkapan ikan. Ketika ikan menyadari ada terangsang makan, ikan akan mencari posisi sumber rangsangan, dan ketika menemukan sumber rangsangan, ikan menyerang umpan. Pemberian minyak cumi pada umpan ternyata memberikan hasil yang lebih baik daripada umpan yang sama tanpa ekstra cumi. Baik, slide selanjutnya yaitu ada tingkah laku ikan saat mendekati umpan. Ada 4, yaitu yang pertama arousal, yaitu fase di mana ikan sudah mulai bergerak atau mencari tempat di mana umpan berada. Yang kedua, sharing, yaitu fase di mana ikan sudah menemukan posisi umpan namun masih mengelilingi daerah sekitar umpan untuk memastikan tidak ada ancaman. Yang ketiga yaitu finding, yaitu fase di mana ikan sudah mulai mendekati umpan. Yang terakhir yaitu ada uptake, yaitu fase di mana ikan mulai memakan umpan. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok 12. Semoga bermanfaat untuk para pendengar dan khususnya untuk kami yang masih dalam tahap belajar pada mata kuliah fisiologi hewan air. Baik, saya akan memberikan penjelasan dikit. Semoga presentasi dari saya dan kelompok saya ini berguna bagi yang nonton atau bagi yang melihat. Menambahkan sedikit menceng harapan kami dari kelompok 12, semoga wabah corona ini bisa berlalu agar kehidupan kita ke depannya membaik seperti semula. Karena semua pesan sudah disampaikan teman-teman saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam perairan. Kiri.
MSP. Salam baik, salam perairan. Ya. Oh iya, jangan lupa ya subrek sama like video ini ya, agar Oke, Ya. semoga bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat. Oke. agar Semoga banyak bermanfaat, oke. subscribernya ya. Jadi Terima teman-teman, kasih. 3000 buat yang